Seorang gadis belia di Temanggung, Jawa Tengah ditemukan tewas terkubur di belakang rumah kosong dengan kondisi mengenaskan. Saat ditemukan, gadis yang merupakan korban pembunuhan ini terbungkus gorden. Biasanya kan bau nggak sedap itu kadang dari binatang tikus apa-apa gitu. Nah, itu bau sedapnya kok nyengatnya aneh. Berdasarkan pada ciri-ciri baju yang dipakai, korban adalah yang hilang meninggalkan rumah tanpa pamit. Saat saya melakukan hubungan itu, bapak saya bekerja, ibu saya kondangan. Awal Oktober 2022 lalu, ratusan warga desa Campurrejo, Kecamatan Tretep, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, digegerkan dengan penemuan sesosok mayat yang terkubur di sebuah pekarangan rumah kosong. Aparat kepolisian Resor Temanggung yang mendapat laporan langsung melakukan penggalian. Bapak taruh papan di sebelahnya belum tiga. Kalau sana bawahnya udah kasih papan. Karena mayat yang terkubur di belakang rumah ini ternyata berjenis kelamin wanita. Terus. Ini sih gajul apa? Kondisinya mengenaskan, tubuhnya nyaris telanjang. Ya, betul mereka. Sini, tutup sih. Terus. Setelah kita bongkar, ternyata betul itu adalah sesosok jenazah perempuan yang waktu itu ditutup dengan kain korden berwarna biru. Kemudian ada beberapa bagian tubuh sudah tidak mengenakan baju lagi. Dan akhirnya setelah bisa kita pindahkan dari pemakaman yang dalamnya hanya sekitar 30 cm itu, kita lakukan otopsi. Polisi pun kemudian melakukan olah TKP. Korban minta diantar pulang. Namun tidak mau dan akhirnya dilakukan visum. Kapolres Temanggung, AKBP Agus Puryadi, yang turun langsung ke lokasi penemuan mayat, menelusuri setiap sudut bangunan untuk mencari barang bukti yang mungkin bisa dijadikan sebagai petunjuk. Kemudian sudah diyakinkan meninggal, maka dibersihkan. Berdasarkan pakaian dalam dan perhiasan yang menempel di tubuh korban, polisi akhirnya bisa mengungkap identitas mayat wanita tersebut. Berdasarkan pada ciri-ciri properti, kemudian baju yang dipakai, korban adalah saudara Priyanti, 15 tahun, warga Tegal Paraan, Kecamatan Gemawang, Kabupaten Temanggung, yang pada tanggal 20 September hilang meninggalkan rumah tanpa pamit.
Tim menyingkap tabir sempat menyambangi tempat ditemukannya mayat Priyanti. Namun kondisinya sudah berubah. Rumah kosong tempat Priyanti ditemukan sudah dirobohkan warga. Ya, ini lokasi tempat pembunuhan. Diduga pembunuhan lah, untuk korban dimakamkan di belakang rumah ini. Ini dulu rumah. Karena udah 2 tahun lebih tidak dipakai, jadi ini hanya untuk katakan gudang. Oh, jadi gudang aja. Gudang, ya. Punya siapa ini sebetulnya? Punya orang tua, mbah dari si diduga tersangka. Itu. Kalau pas waktu itu kejadiannya kalau nggak salah di bawah ya? Kejadian di bawah. Terus seperti apa kronologis sampai dibawa ke sini tuh? Ya, setelah kejadian di bawah, diduga tersangka mengangkat korban dari pinggir naik ke atas kira-kira ya 50 meter, dibawa ke sini. Setelah dibawa ke sini, karena ini di rumah, nah ditaruhlah di belakang rumah sini nih. Belakang rumah posisi di sini. Ini hanya ya parit kecil, parit pembuangan air dari atas genteng itu ditaruh sini. Setelah ditaruh sini sama korban diduga tersangka, tanah ini diambilin. Oh, tanah yang sebelah sini ya, diambilin. untuk menutupi jasad korban. Di sini kami juga sempat bertemu Agustiawan, Kepala Desa Campurrejo. Kepada kami, Agustiawan pun berkisah soal awal mula ditemukannya mayat Priyanti. Ya, awalnya masyarakat karena ada bau-bau kurang sedap. Masyarakat ada bau-bau, akhirnya mengendus itu kayak nggak bener. Biasanya kan bau nggak sedap itu kadang dari binatang, tikus apa gitu. Nah itu bau sedapnya kok nyengatnya aneh. Akhirnya dilihat, ada sesuatu. Terus warga masyarakat lapor ke perangkat desa. Ininya itu perangkat desa. Setelah kita cek, waduh sangat mencurigakan. Akhirnya kita melaporkan itu sesuatu itu tadi kejadian penemuan itu ke aparat kepolisian. Lalu, siapa yang menghabisi nyawa Priyanti? Dan apa motifnya? Supriyanti, nama gadis yang jasadnya ditemukan terkubur di belakang rumah kosong di wilayah Temanggung, Jawa Tengah. Rupanya Supriyanti dihabisi oleh pemuda yang baru dikenalnya 3 bulan lalu lewat aplikasi Facebook. Biasanya kan bau nggak sedap itu kadang dari binatang, tikus apa gitu. Nah, itu bau sedapnya kok nyengatnya aneh. Berdasarkan pada ciri-ciri baju yang dipakai, korban adalah yang hilang meninggalkan rumah tanpa pamit. Saat saya melakukan hubungan itu, bapak saya bekerja, ibu saya kondangan. Supriyanti, gadis belia yang masih berusia 15 tahun ini, ditemukan tewas dipendam di halaman belakang salah satu rumah warga di Desa Campurrejo, Kecamatan Tretep, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Berdasarkan hasil autopsi, Supriyanti tewas karena lemas akibat dicekik. Sebelum ditemukan tewas pada 1 Oktober, Supriyanti dikabarkan hilang sejak 20 September 2022 lalu. Kala itu Supriyanti yang tinggal di Desa Gemawang, Kecamatan Gemawang, Kabupaten Temanggung, dijemput oleh seorang pemuda yang merupakan teman dekatnya dengan menggunakan sepeda motor. Dan sejak saat itulah Supriyanti dinyatakan hilang. Tak lama kemudian, polisi meringkus pemuda berinisial R yang diduga kuat sebagai pelaku pembunuhan. Tentu,
Hal ini didasari oleh bukti kuat yang didapat. Berdasarkan data tadi, satu adalah keterangan saksi yang menyatakan pada tanggal 20 saudara Priyanti sekitar jam 12 siang meninggalkan rumah dijemput oleh seorang laki-laki yang menggunakan motor jenisnya Shogun. Setelah kita padukan lagi keterangan ini dengan saudara Priyanti ini dikuburkan tidak jauh dari rumah seseorang yang diduga pacar Priyanti yang bernama R. Dengan kesamaan data, kecocokan dua data ini, maka penyelidik berani menyatakan bahwa tersangka dalam kejadian ini salah satunya, jika nanti lebih, salah satunya adalah, atau kita sebut bahwa pelakunya adalah saudara R. Akhirnya dilakukan penangkapan, interogasi, dan tersangka mengakui. Kini pemuda yang merupakan teman dekat korban menjadi pesakitan. Kepada kami, tersangka menceritakan apa yang dilakukan di rumahnya bersama korban. Saya menjemput Supriyanti di depan rumah karena di rumah tidak ada orang. Lalu saya langsung ke rumah saya. Keadaan di rumah saya saat saya melakukan hubungan itu, di rumah saya sedang keadaan sepi. Bapak saya bekerja, ibu saya sedang kondangan. Setelah perbuatan itu terjadi, korban mendesak agar tersangka mau bertanggung jawab apabila dirinya hamil. Desakan itu pun membuat tersangka kalap. Sampai akhirnya pembunuhan itu pun terjadi. Korban tewas akibat dicekik. Jasadnya kemudian dibawa ke belakang rumah kosong dan dikubur. Berapa jam ngeten kula tak dicek mriki kali nafas. Lebar niku kula bingung niku ajeng pripun empun sonten niku empun sore. Lebare langsung tak beto teng inggil dengan cara digendong teng wingking. Lebare niku teng inggil lak di nengake dilit. Kula lebar niku kesemar pacul. Lebar niku kula berpikiran untuk mengubur. Karena keadaan niku jadi tak kubur niku, Pak. Pemuda pengangguran ini sekarang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ia pun terancam hukuman berat. Adapun pasal yang kita sangkakan terhadap saudara R ini adalah pasal 76 jungto pasal 80 Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang nomor 23 tahun 2008, yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak. Adapun ancaman hukumannya cukup tinggi, yaitu 10 tahun penjara. Rupanya korban Supriyanti sempat memberi kabar kepada sang teman bahwa dirinya tak diizinkan pulang oleh pelaku. Namun tak disangka pesan itu adalah pesan terakhir Supriyanti sebelum ia tewas dicekik. Biasanya kan bau nggak sedap itu kadang dari binatang tikus apa gitu. Nah, itu bau sedapnya kok nyengatnya aneh. Berdasarkan pada ciri-ciri baju yang dipakai, korban adalah yang hilang meninggalkan rumah tanpa pamit. Saat saya melakukan hubungan itu, bapak saya bekerja, ibu saya kondangan. Rumah sederhana ini terletak di Dusun Tegal Parakan, Desa Gemawang, Kecamatan Gemawang, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Di rumah inilah korban Supriyanti tinggal. Sang ibu Ngaidah kini hanya bisa pasrah dengan takdir hidupnya, kehilangan anak yang selama ini dicintainya. Menurut Ngaidah, saat anaknya dijemput oleh tersangka, ia sedang tidak ada di rumah.
Teng griya niku nganu cok tunggu badhek niku. Nggih, teng griya piyambak kula sek nganu kondang teng Gabuk kalih teng niku teng Gemawang bayar emes. Juk kula wangsule niku pun boten enten. Perasaan Ngaidah semakin tak karuan ketika hingga malam anak perempuannya itu belum juga pulang. Ati yang kathah kalih dinten sing mrika-mriki ngeten. Dugi pundi mawon? Dugi ngapunten mrika-mrika. Aku lho mboten nganu, kula teng griya mawon. Tiang-tiang niku sing mrika-mrika. Tetangga. Nggih. Aku lho mboten ngertos. Pas mencari niku mboten sampe mrika nggih. Mboten. Ngaidah akhirnya pasrah ketika mendapat kabar kalau anaknya Supriyanti telah tewas terbunuh. Nggih rasane nggih gentawang niku to. Gentawang wong waune mangkate niku sehat njuk pun pundure pun boten enten niku lah njuk rasane boten penak, boten. Cok kula niku cok rasane niku cok nika ajeng ambruk nika. Pikirane niku lak boten penak, unang. Priyanti dikenal oleh orang sekitar sebagai anak yang jarang keluar rumah dan senang bekerja di rumah. Sementara itu, menurut Lia teman dekatnya, pada hari nahas itu, korban sempat mengirim pesan lewat WhatsApp kepadanya. Korban mengaku tidak boleh pulang oleh kekasih yang baru 3 bulan dikenalnya itu. Jam 8 malam sudah nggak aktif HP-nya. Terakhir WhatsApp jam berapa? Jam 5 sore. Jam 5 sore. Iya. Isi WhatsApp-nya seperti apa? Isi WhatsApp-nya ya kayak yang pertama itu kayak nunjukin dapat wifi gratis gitu dari pacarnya. Terus saya cuman bilang idih gitu kan. Terus dia WA saya lagi jam 2 sore itu katanya muni nggak boleh pulang gitu. Terus saya cuman bilang gitu kan, saya nggak tahu biasanya kan kalau maghrib pulang dia. Nah itu saya kira ya maghrib pulang terus nggak nanya di mana gitu. Terus saya WA lagi kan ibunya nyariin. Terus saya WA lagi di mana, cuman centang 1 nggak dibalas. Saya WhatsApp itu jam 8 malam itu HP-nya sudah nggak aktif. Lia juga sempat khawatir dan sudah memperingati Supriyanti agar jangan terlalu dekat dengan pemuda yang baru dikenalnya lewat aplikasi Facebook itu. Kan belum kenal asli, maksudnya belum terlalu dekat gitu kan, takutnya kenapa-napa gitu. Ya itu yang saya khawatirkan kan, soalnya dia juga jarang keluar gitu. Cuman di rumah ngerjain pekerjaan rumah, bantu-bantu ibunya. Kekhawatiran Lia akhirnya terjadi. Supriyanti tewas di tangan kekasih yang baru 3 bulan dikenalnya. Sebuah pembelajaran bagi kita yang memiliki anak-anak gadis. Jaga mereka, jangan sampai nasib buruk menimpanya. Demikian menyingkap tabir kali ini. Sampai jumpa pekan depan. Ya Allah, terus. Niki sing gajel napa? Tangan. Mboten. Yang kopi apa sih iki? Ya, betul mriko.